Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Tegar Nugraha dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Geometri Analitik. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi sudut dan jarak antara dua bidang rata. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu kegiatan 6.1, yaitu sudut antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan bidang-bidang P1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan P2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka vektor normalnya adalah vektor N1 sama dengan A1, B1, C1, dan vektor N2 sama dengan A2, B2, C2. Nah, untuk sudut antara dua bidang ratanya adalah cos theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 per nilai mutlak dari vektor N1 dikali nilai mutlak dari vektor N2. Kita masukkan yaitu A1, B1, C1 dikali dengan A2, B2, C2 per dalam kurung akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali dalam kurung akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Untuk yang pembilangnya kita bisa kalikan, yaitu didapat cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per dalam kurung akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali dalam kurung akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu kita ke masalah 6.1. Tentukan sudut antara bidang 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0 dan x ditambah y ditambah 2z ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, pertama kali kita tentukan vektor normal bidang rata. Misalkan, P1 ekuivalen dengan 2x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 0, ditambah 8 sama dengan 0, maka vektor N1 sama dengan 2,2,2. Dan P2 ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z ditambah 5 sama dengan 0, maka vektor N2-nya yaitu 1,1,1. Nah, sudut antara dua bidang tersebutnya dapat dituliskan dengan cos theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 per nilai mutlak vektor N1 dikali nilai mutlak vektor N2. Nah, kita masukkan saja ke rumus yang tadi langsung ya, didapat cos theta sama dengan 2,2,2 dikali 1,1,1 per nilai akar dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikali dalam kurung akar dari 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, kita tinggal substitusikan saja, tinggal dikalikan, yaitu didapat 2 tambah 2 tambah 2 per dalam kurung 2 akar 3 dikali akar 3. Nah, didapat yaitu cos theta-nya sama dengan 1. Nilai cos theta yang 1 yaitu 0 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua buah bidang tersebut adalah 0 derajat. Nah, pada subpokok bahasan ini juga membahas mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Misalkan P1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan P2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka vektor normalnya adalah vektor N1 sama dengan A1, B1, C1 dan vektor N2 sama dengan A2, B2, C2. Yang pertama, bila P1 sejajar dengan P2, maka vektor normal N1 sama atau kelipatan dengan vektor normal N2.
Berarti vektor N1 sama dengan vektor N2. Maka dapat dikatakan yaitu A1, B1, C1 sama dengan lambda dikali A2, B2, C2, di mana lambda tidak sama dengan 0. Atau dapat juga ditulis A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, dapat dikatakan juga yaitu A1-nya harus sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2. Lanjut ke masalah 6.2. Tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2,3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertama-tama kita menggunakan persamaan yang keenam, yaitu P ekuivalen dengan A dikali dalam kurung X min X1 ditambah B dikali dalam kurung Y min Y1 ditambah C dikali dalam kurung Z min Z1 sama dengan 0. Kita misalkan bidang rata P ekuivalen dengan A dikali X min X1 ditambah B dikali dengan Y min Y1 ditambah C dikali dengan Z min Z1 sama dengan 0. Maka vektor normal bidang rata tersebut adalah vektor N sama dengan A, B, C. Dan P1-nya ekuivalen dengan X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0, maka vektor normal dari vektor N1 sama dengan 1, min 3, 2. Nah, substitusikan titik 1, min 2,3 ke persamaan yang pertama, sehingga diperoleh P ekuivalen A dikali dalam kurung X min 1 ditambah B dikali dalam kurung Y plus 2 ditambah C dalam kurung C dikali dalam kurung Z min 3 sama dengan 0. Karena P sejajar dengan P1, maka A, B, C sama dengan A1, B1, C1. Berarti nilai A, B, C yaitu 1, min 3, 2. Sehingga diperoleh suatu persamaan bidang rata dengan mensubstitusikan nilai parameter bidang rata, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 2, yaitu P ekuivalen dengan X min 1 dikurangi 3 dikali Y plus 2 ditambah 2 dikali Z min 3 sama dengan 0. Kita tinggal dikalikan saja, yaitu dari yang di atas didapat dengan P ekuivalen X min 1, min 3Y didapat dari min 3 dikali Y, min 6 didapat dari min 3 dikali 2, ditambah 2Z didapat dari 2 dikali Z, dikurangi 6 didapat dari 2 dikali min 3 sama dengan 0. Kita jumlahkan didapat yaitu P ekuivalen dengan X min 3Y ditambah 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, dapat disimpulkan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2,3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0 adalah X min 3Y ditambah 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, selain cara di atas, Anda juga bisa mencoba mencari persamaan bidang rata dengan menggunakan persamaan bidang rata yang lain, yaitu P ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan bidang rata tersebut, sehingga diperoleh nilai D. Yang kedua, apabila berlaku A1 dan A2, B1 dan B2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2, maka bidang rata P1 sama dengan P2 itu berimpit. Yang ketiga, bila P1 tegak lurus dengan P2, maka vektor normalnya akan saling tegak lurus. Berarti N1 tegak lurus dengan N1 atau N1 dikali N2 sama dengan 0, sehingga diperoleh suatu persamaan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Berikutnya yaitu kita ke masalah 6.3. Tentukan persamaan bidang rata P yang melalui titik 2,1,2 dan 0,0,0 serta tegak lurus terhadap bidang 2X min Y ditambah Z ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pertama kali kita misalkan persamaan bidang rata P ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Dengan vektor normalnya yaitu vektor NP sama dengan A, B, C dan P1
ekuivalen dengan 2x min y ditambah z ditambah 2 sama dengan 0 dengan vektor normalnya vektor n1 sama dengan 2, min 1, 1. Langkah berikutnya, kita tinggal substitusikan kedua titik yang melalui bidang rata tersebut ke dalam persamaan bidang rata P ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Sehingga diperoleh suatu persamaan P ekuivalen dengan 2A ditambah B dan 2C ditambah D sama dengan 0, yaitu menjadi persamaan yang kedua. Dan P ekuivalen dengan D sama dengan 0 dan menjadi persamaan yang ketiga. Karena D sama dengan 0, maka persamaan kedua menjadi 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0 dan menjadi persamaan yang keempat. Pada permasalahan yang di atas tadi menyatakan bahwa bidang rata P tegak lurus dengan bidang rata P1. Berarti vektor normal dari vektor NP tegak lurus dengan vektor NP1 sehingga vektor NP dikali vektor NP1 sama dengan 0. Nah, nilai A, B, C jika dikali dengan 2, min 1, 1 sama dengan 0, berarti tinggal kita kalikan yaitu A kali 2, 2A, B dikali min 1, min B, dan C dikali 1 yaitu C. Didapat 2A min B ditambah C sama dengan 0 dan menjadi persamaan yang kelima. Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan keempat dan kelima. Diperoleh nilai A sama dengan 3/2B dan C sama dengan min 2B. Dan setelah itu substitusikan nilai A sama dengan 3/2B, C sama dengan min 2B, dan D sama dengan 0 ke persamaan yang pertama tadi. Sehingga diperoleh suatu persamaan bidang ratanya yaitu P ekuivalen dengan 3/2BX ditambah BY min 2BZ sama dengan 0. Jadi persamaan bidang rata P ekuivalen 3X ditambah 2Y min 4Z sama dengan 0. Berikutnya kita ke kegiatan 6.2, yaitu jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata dan jarak antara dua bidang sejajar. Untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata, perhatikan dan pahami langkah-langkah berikut. Yang pertama, misalkan persamaan bidang rata P1 ekuivalen dengan X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0, dengan P adalah jarak titik O 0,0,0 ke bidang rata P1 sama dengan 0. Lalu ambil sebarang titik R yaitu X1, Y1, Z1 di mana R bukan elemen dari P1 sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu untuk menentukan jarak titik R, X1, Y1, Z1 ke bidang P1 sama dengan 0 dengan cara membuat bidang rata P2 sama dengan 0 melalui titik R, X1, Y1, Z1 yang sejajar dengan P1 sama dengan 0. Berarti vektor normal P1 dan P2 sama, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Bidang rata P1-nya yaitu sama dengan 0, sejajar dengan P2 sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga, misalkan D adalah jarak bidang rata P1 sama dengan 0 dengan titik R, X1, Y1, Z1, maka jarak O dalam kurung 0,0,0 ke P2 sama dengan 0 adalah P kurang lebih D, artinya A jika R, X1, Y1, Z1 di antara O 0,0,0. Di P1 sama dengan 0, maka jarak O 0,0,0 ke P2 sama dengan 0 adalah P min D. Dan B, jika R, X1, Y1, Z1 tidak di antara O 0,0,0 dan P1 sama dengan 0, maka jarak O 0,0,0 ke P2 sama dengan 0 adalah P plus D. Langkah yang keempat yaitu akibat dari pernyataan nomor 3 diperoleh suatu persamaan bidang rata P2 ekuivalen X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan P plus min D
P plus min D. Karena titik R, X1, Y1, Z1 pada P2 sama dengan 0, berarti terpenuhi persamaan X1 cos alpha plus Y1 cos beta plus Z1 cos gamma sama dengan P plus min D. Atau plus min D sama dengan X1 cos alpha plus Y1 cos beta plus Z1 cos gamma min P. Jadi, jarak sebuah titik R, X1, Y1, Z1 ke bidang rata P1 ekuivalen dengan X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan 0 adalah D sama dengan nilai mutlak dari X1 cos alpha plus Y1 cos beta plus Z1 cos gamma min P. Nah, langkah yang kelima yaitu jika P1 ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka jarak titik R, X1, Y1, Z1 ke P1 sama dengan 0 adalah D sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, untuk lebih memahaminya, kita amati masalah 6.4. Hitunglah jarak antara bidang rata P ekuivalen dengan 6X min 3Y ditambah 2Z min 13 sama dengan 0 dengan titik R-nya yaitu 7,3,4. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas dengan menggunakan persamaan yang ke-15 yang di atas tadi ya, yaitu D nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kita tinggal substitusikan nilai A, B, C dan titik R ke dalam persamaan tersebut. Sehingga diperoleh D sama dengan nilai mutlak dari 6 dikali 7, 6 dikali 7 dikurangi 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 min 13 per akar dari 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, jika kita jumlahkan yaitu didapat nilai mutlak 28 per akar 49. Jika kita sederhanakan yaitu didapat nilai mutlak 28 per 7 yaitu sama dengan 4. Jadi jarak titik R 7,3,4 ke bidang rata pi ekuivalen 6X min 3Y tambah 2Z min 13 sama dengan 0 adalah 4. Nah, sedangkan untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar, bisa perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, misalkan P1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 dan P2-nya ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Yang kedua, jika bidang rata P1 sejajar dengan bidang rata P2, maka jarak antara P1 sama dengan P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0 dapat dihitung dengan cara mencari sebuah titik P1 sama dengan 0. Misalkan, titiknya adalah R dalam kurung 0,0, Z. Kemudian kita dapat menghitung jarak titik R dalam kurung 0,0, Z ke bidang rata P2 sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga yaitu begitu juga sebaliknya, jika kita mencari sebuah titik pada P2 sama dengan 0, misalkan titiknya adalah P dalam kurung X, 0,0, kemudian kita dapat menghitung jarak titik P dalam kurung X, 0,0 ke bidang rata P1 sama dengan 0. Nah, yang keempat perlu diingat ya, bahwa jarak titik R dalam kurung 0,0, Z ke bidang rata P2 sama dengan 0 dan jarak titik P dalam kurung X, 0,0 ke bidang rata P1 sama dengan 0 akan memiliki jarak yang sama karena kedua bidang rata tersebut sejajar. Berikutnya yaitu masalah 6.5. Hitung jarak antara bidang rata P ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini yaitu pertama kali kita bisa membuktikan apakah kedua bidang rata tersebut sejajar atau tidak. Nah, yang pertama, syarat dari bidang rata P sejajar dengan W adalah memiliki vektor normal yang sama atau
NP sama dengan NW. Perhatikan vektor normal kedua bidang rata yaitu NP sama dengan 1,1,1 dan NW yaitu 1,1,1. Karena NP sama dengan NW berarti P sejajar dengan W. Nah, yang kedua, ambil sebarang titik pada bidang rata W yaitu R dalam kurung 0, Y, 0. Lalu substitusikan titik tersebut ke bidang rata W sehingga diperoleh nilai Y yaitu sama dengan 10. Jadi titik R yaitu 0,10,0. Yang ketiga, kemudian carilah jarak titik R 0,10,0 ke bidang rata P ekuivalen X tambah Y tambah Z sama dengan 4 dengan menggunakan persamaan 19 ya, yaitu yang D sama dengan A, nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan saja nilai A, B, C, dan D ke persamaan tersebut. Nah, didapat yaitu nilai D sama dengan 1 dikali 0, nilai mutlak 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 0 min 4 per akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, jika kita kalikan dan jumlahkan didapat yaitu D-nya sama dengan nilai mutlak dari 6 per akar 3. 6 per akar 3 jika kita rasionalkan yaitu menjadi 2 akar 3. Jadi, jarak antara bidang rata P ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4, dan bidang rata W ekuivalen dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 10, yaitu 2 per 2 akar 3. Lanjut, selanjutnya yaitu kegiatan 6.3, garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Nah, langsung saja. Bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata P ke bentuk umum? Nah, kita bisa perhatikan yaitu beberapa uraian di bawah ini. Yang pertama, kita misalkan garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata P1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan P2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, dari gambar di bawah ini, dapat dibentuk persamaan garis lurus G yaitu G ekuivalen P1-nya ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan P2-nya yaitu ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua yaitu untuk menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua buah bidang rata. Perhatikan nih gambar yang di bawah ini. Nah, langkah yang ketiga, dari gambar di atas terlihat bahwa vektor normal bidang rata adalah N1 kan sama dengan A1, B1, C1, dan N2 yaitu sama dengan A2, B2, C2. Jelas bahwa N1 dikali N2 sama dengan A, merupakan vektor arah dari garis G adalah P A, B, C sama dengan I A1 A2, J B1 B2, K C1 C2. Nah, didapat yaitu nilai mutlak dari B1 B2, C1 C2, C1 C2, A1 A2, dan A1 A2 B1 B2. Nah, untuk mempermudah ya, persamaan yang tadi dapat ditulis menjadi A1 A C, A1 A2, B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2. Langkah yang keempat yaitu untuk mengubah bentuk persamaan P1 sama dengan 0 sama dengan P2 menjadi bentuk persamaan umum garis lurus, yaitu menjadi X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C, dan menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1. Yang kelima, untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, ambil sebarang titik pada garis yang lurus.
Biasanya titik yang diambil adalah titik potong dengan bidang berkoordinat. Misalnya pada bidang X, O, Y, maka Z sama dengan 0, yaitu diperoleh persamaan A1X ditambah B1Y ditambah D1 sama dengan 0, atau A2X ditambah B2Y ditambah D2 sama dengan 0. Langkah yang keenam yaitu untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan yang di atas. Kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan determinan atau dengan cara eliminasi dan substitusi. Jika persamaan di atas diselesaikan dengan cara determinan, yaitu dapat dilakukan dengan cara seperti berikut, yaitu dengan X sama dengan nilai mutlak dari min D1, min D2, B1, B2 per nilai mutlak dari A1, A2, B1, B2. Dan Y sama dengan nilai mutlak dari A1, A2, min D1, min D2 per A1, A2, B1, B2. Nah, jadi diperoleh titik R-nya yaitu X, Y, 0. Selanjutnya yaitu masalah 6.6. Persamaan X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah persamaan-persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang di atas yaitu pertama, kita cari vektor arah dari persamaan X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah A-nya yaitu 1 min 2, 1 min 21, 3 min 1, 5, dan C-nya 1 min 2, 3 min 1, di mana A sama dengan min 2, 1, min 2, min 1, 1, 5 sama dengan min 9. Min 9 di sini didapat dari mencari determinan dari vektor A. Nah, yang B-nya yaitu 1, 5, 1, 3 sama dengan 2. Nah, kita di sini mencari dengan determinan. Dan nilai C-nya yaitu 1, 3, min 2, min 1 sama dengan 5. Jadi, vektor arah garis lurusnya adalah min 9, min 2, min 5. Nah, sekarang kita tinggal cari titik R, X1, Y1, Z1 dengan cara determinan. Ambil Z sama dengan 0, maka diperoleh suatu persamaan X min 2Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 8. Didapat yaitu X sama dengan 1, 8 min 2 min 1, 1, 3 min 2 min 1, yaitu sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. 15 per 5 di sini yaitu dengan cara determinan. Yang selanjutnya yaitu nilai Y sama dengan 1318 per 13 min 2 min 1. Didapat determinannya yaitu 5 per 5 sama dengan 1. Jadi, titik yang melalui garis lurus tersebut merupakan perpotongan kedua buah bidang rata P1 dan P2 adalah 3,1,0. Sehingga diperoleh persamaan garis lurus adalah X1 adalah X, Y, Z sama dengan 3,1,0 ditambah lambda dikali min lambda dalam kurung min 9,2,5. Selanjutnya yaitu kegiatan 6.4 berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Nah, untuk memperoleh persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata, perhatikan dan pahami langkah-langkah yang di bawah ini. Yang pertama, misalkan ada dua buah bidang rata P1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, berpotongan dengan P2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka perpotongannya berbentuk garis lurus seperti pada gambar di bawah ini. Nah, yang kedua yaitu setiap titik pada garis potong tersebut akan memenuhi persamaan lambda 1 dikali P1 ditambah lambda 2 dikali P2 sama dengan 0, di mana lambda 1 dan lambda 2 adalah parameter. Nah, persamaan di atas merupakan himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2.
Bila lambda 1 tidak sama dengan 0, sehingga dapat kita tulis menjadi P1 ditambah lambda 2 per lambda 1 dikali P2 sama dengan 0. Nah, jika kita substitusikan yaitu didapat P1 ditambah lambda dikali P2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0 adalah P1 ditambah lambda dikali P2 sama dengan 0. Nah, jika bidang rata P1 sama dengan 0 sejajar dengan bidang rata P2 sama dengan 0, maka persamaan berkas bidang rata dapat ditulis menjadi A1X, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan K, atau A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan K. Nah, lanjut ke masalah 6.7 agar dapat lebih memahami materi ini. Yaitu carilah persamaan bidang P yang melalui titik 0,0,1 dan melalui garis potong bidang-bidang P2 ekuivalen dengan X ditambah Y sama dengan 1 dan P3 ekuivalen dengan X ditambah 2Y min Z sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas, yaitu pertama, kita tentukan persamaan bidang rata P dengan menggunakan persamaan dua-dua, yaitu persamaan P ekuivalen dengan P1 ditambah lambda dikali P2 sama dengan 0. Nah, jika kita substitusikan didapat yaitu P ekuivalen dalam kurung X ditambah Y min 1 ditambah lambda dikali dalam kurung X ditambah 2Y min Z sama dengan 0. Nah, dari persamaan pertama kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. Atau variabelnya yang sama ya, seperti P ekuivalen dalam kurung 1 ditambah lambda dikali X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung min 1 min lambda dikali Z sama dengan 0. Karena bidang rata P melalui titik 0,0,1, maka kita substitusikan titik tersebut ke persamaan P ekuivalen X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung min 1 min lambda dikali Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai lambda yaitu min 1. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Diperoleh persamaan P ekuivalen min Y ditambah Z min 1 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan persamaan bidang rata P adalah Y min Z ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk memperoleh persamaan jaringan bidang rata, perhatikan dan pahami langkah di bawah ini. Yang pertama, pandang bidang-bidang P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 0, dan P3 sama dengan 0 yang tidak melalui satu garis lurus yang sama, bukan dalam satu berkas. Nah, seperti pada gambar yang di bawah ini. Nah, langkah yang kedua, bentuk P1 ditambah lambda dikali P2 ditambah mu dikali P3 sama dengan 0, yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut. Pada gambar 6.7 tadi, titik potong ketiga bidang tersebut adalah titik T, dan kumpulan bidang-bidang tersebut disebut dengan jaringan bidang. Nah, agar lebih memahami, kita amati masalah 6.8. Tentukan persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang P1 ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Dan melalui titik potong bidang-bidang P2 ekuivalen dengan X sama dengan 3, P3 ekuivalen Y sama dengan 4, dan P4 ekuivalen dengan Z sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu kita dapat memisalkan persamaan bidang rata W ekuivalen dengan P2 ditambah lambda dikali P3 ditambah mu dikali P4 sama dengan 0. Kita substitusikan ketiga bidang rata tersebut ke persamaan W ekuivalen dengan P2 ditambah lambda dikali P3 ditambah mu dikali P4 sama dengan 0, sehingga diperoleh suatu persamaan W ekuivalen dengan X min 3 ditambah lambda dikali dalam kurung Y min 4 ditambah mu dikali dalam kurung Z min 0 sama dengan 0. Nah, jika kita kalikan yaitu didapat W ekuivalen dengan X ditambah lambda dikali Y ditambah mu dikali Z min 3 min 4 dikali lambda sama dengan 0.
Nah, karena bidang rata W sejajar dengan bidang rata P1 sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, maka vektor normal bidang rata W sama dengan vektor normal bidang rata P1, yaitu 1, lambda, nu sama dengan 1,1,1. Nah, sehingga diperoleh nilai lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1. Nilai lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1 tersebut kita substitusikan ke persamaan yang pertama menjadi W ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z min 3 min 4 sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan persamaan bidang rata W adalah X ditambah Y ditambah Z min 7 sama dengan 0. Nah, agar lebih memahami materi pada kesempatan kali ini, kita dapat mengerjakan latihan-latihan di bawah ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.